Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini bersama dengan keluarga berziarah ke makam Emeril Khan Mumtaz. Kita akan langsung bergabung pemirsa dengan Camar Henda di Islamic Center Al Mumtaz, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Ya, selamat pagi. Camar, gimana nih kira-kira suasana di sana dan mungkin bisa berbincang-bincang langsung dengan Kang Emil di sana? Baik, terima kasih. Bagaimana Anggi dan juga pemirsa, tentunya Lebaran ini tidak hanya menjadi fokus dan juga spesial untuk masyarakat umum, namun juga sejumlah tokoh yang ada di Indonesia. Saat ini saya sudah berada di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, dan tepat di belakang saya ini merupakan makam dari Emeril Khan Mumtaz, almarhum. Ini merupakan putra pertama dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemantauan kami sejak pagi hari tadi, kami melihat Ridwan Kamil bersama dengan sanak keluarga ini hadir untuk bisa ziarah dan juga mendoakan almarhum. Dan langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi sudah ada di samping saya, ini dia Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Kang Emil Sampurasun. Wilujeng enjing kumaha damang? Alhamdulillah, selamat Lebaran buat pemirsa. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, ini kalau misalnya opening ngobrol sama Kang Emil harusnya biasanya pakai pantun. Saya udah nyiapin pantun, tapi pakai contekan nggak apa-apa ya. Siap. Lagi ngemil di warung remang-remang, Kang Emil kumaha damang? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Kang Emil ya. Oke, Kang Emil bagaimana memaknai dan juga melihat ini merupakan Lebaran pertama tanpa sang putra tercinta? Aduh, berat ya jawabannya. Jadi kadang pemimpin itu tidak selalu bisa mengekspresikan seluruh warna isi hatinya. Betul. Gitu ya. Jadi hari pertama kemarin saya memimpin sholat Id ya di Masjid Al-Jabar, peristiwa bersejarah. Kemudian ke orang tua. Nah, ini hari kedua memang kami akan seharian di sini untuk ziarah ke almarhum anak pertama saya. Tidak sama, itu yang pasti ya. Kedua, ada rasa sedih tentu. Saya nggak bisa bohong lah ya. Biasanya dari pagi barengan, sekarang tidak lagi. Oke. Tapi itulah kehidupan ya. Kami harus memaknai perjalanan hidup ini, ketetapan Allah ini dengan keikhlasan. Okay. Dengan itulah kami bisa menjalani hari-hari berikutnya, karena kami yakin walau secara fisik tidak hadir, tapi secara batin kami meyakini almarhum selalu bersama. Oke, pada saat Eril meninggal di tahun lalu, saya ingat sekali, Mei 2022, dan saya juga sempat melakukan peliputan di sini. Saya melihat begitu banyak masyarakat yang antusias untuk mendoakan Kang Emil dari Gedung Pakuan sampai ke sini. 40 km. 40 km ya jauhnya. Apa sebetulnya yang spesial dan bisa menjadi tauladan dari seorang almarhum Eril yang bisa kita contoh? Karena beberapa teman saya juga temannya Eril dan sempat menyebutkan bahwa Eril adalah orang yang bekerja keras, kemudian aktif organisasi, dan rendah hati, Kang. Sebenarnya siapa kita itu dilihat di saat meninggalnya kita. Betul. Bukan di saat hidup. Ya. Kalau di saat meninggalnya banyak didoakan, banyak diiringi, itu karena ada hal-hal istimewa yang dilakukan semasa hidupnya. Betul. Makanya saya tuliskan satu puisi itu mewakili. Ini dari Eril ya? Ya, kita pernah ngobrol lah. Okay. Kalimatnya tidak sama, tapi saya puitiskan. Seperti ini kira-kira. Siapa ingin menjadi bunga indah di surga kelak gitu ya, dan diiringi berjuta doa, maka taburlah berjuta benih kebaikan selama di dunia. Luar biasa. Jadi dalam Islam, orang yang sudah wafat itu putus semua urusan dunianya kecuali 3 hal: anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, Eril itu semasa mudanya, walaupun usianya hanya 23 tahun, itu banyak menebar kebaikan, baik yang kami tahu, dan lebih banyak yang orang tuanya tidak tahu. Betul, dari teman-temannya begitu ya. Dan itu anak soleh, selalu mendoakan, selalu memberikan kebaikan, walaupun mampu, nggak suka pamer, nggak suka flexing ya di era hari ini ya. Jadi alhamdulillah Allah mengirimkan anak soleh kepada kami. Itu menjadi suatu hal yang penting karena kita bisa lihat fenomena saat ini ya Kang ya. Saya sering sekali melakukan peliputan dan juga menyiarkan berita tentang fenomena flexing, kemudian juga sikap arogansi, dan ini juga bisa menjadi contoh untuk pemuda-pemuda yang lain, khususnya tidak hanya untuk anak pejabat tapi juga untuk kita semua begitu ya Kang ya. Betul, karena nasihat saya ke dia adalah
musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Oke. Jadi sisi sombongmu, sisi malasmu kan begitu ya, sisi pelitmu, sisi yang jelek-jelek itu musuhmu harus dilawan. Nah, Eril melawan itu selama hidupnya, dan yang ditampilkan akhirnya adalah perjuangan sisi baiknya yang muncul, dan itulah yang menjadi jawaban kenapa diiringi berjuta doa. Oke, saya merasa punya proximity dengan Eril karena kita seumuran gitu kan Iya, ya. betul. Dan yang menjadi pertanyaan adalah Kang Emil adalah sosok pemimpin di Jawa Barat. Sebetulnya bagaimana Kang Emil bisa membagi kesibukan dan juga waktu bersama dengan keluarga? Karena ini salah satu hal unik juga nih pemirsa, bahwa Kang Emil ini pernah membuat memorandum begitu, semacam perjanjian bersama dengan keluarga, dengan Kang Eril, kemudian juga Teh Zara. Cinta ya, dan juga Zara, kemudian juga yang terbaru ini ada buah hati, ada Arka begitu ya. Iya. Nah, seperti apa Kang? Iya, hidup ini kan harus seimbang, kuncinya itu. Ya, terlalu banyak kerja, lupa keluarga berantakan, tidak bagus. Banyak rebahan, banyak di rumah, kurang kerjaan juga tidak bagus. Nah, sebagai pemimpin saya mengurusi 1000 urusan, 1000 masalah, 50 juta warga. Betul. Tapi kan tetap saya punya keluarga yang harus saya beri waktu berkualitas. Betul. Ada waktu bersama sekeluarga, ada waktu berdua dengan istri, Bu Cinta, ada juga waktu sendiri atau me time. Jadi hidup itu sebenarnya membagi waktu itu 4. Ini nasihat buat pemirsa ya. Ada 4. 1 harus punya me time sendirian untuk merenung, kontemplasi, ibadah, zikir kan, mengevaluasi diri. 2 harus ada couple time. Nah, bagi yang berpasangan tentunya, kalau jomblo mah nggak ada. Couple time itu mengisi hari-hari dengan berkualitas dengan pasangan. Yang ketiga adalah family time. Keluarga kepada keluarga, kepada ibu mertua, saudara. Yang keempatnya adalah public time. Nah, saya harus membagi itu. Kalau saya hanya fokus di public time, lupa pada family time, couple time, atau me time, pasti hidupnya tidak akan ada kedamaian kira-kira. Oke, baik. Sebagai masyarakat Jawa Barat, Kang Emil, saya paham betul bahwa ini adalah salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Betul. Ya, ada 27 kota kabupaten, kemudian juga hampir 50 juta penduduk, bahkan itu 5 kali lipat dari penduduk negara Swiss. Ya, luar betul. biasa. Itu sebetulnya tantangan terberat menjadi seorang gubernur. Apa nih, Kang? Tantangan terberat selalu mengubah pola pikir ya. Oke. Dulu pola pikir bahwa desa tertinggal, kota maju, kan sekarang berubah. 1000 desa miskin hilang dalam 4 tahun kan. Kemudian ada petani milenial lahir, bahwa orang kota tinggal di desa, rezeki kota asal pakai teknologi kan, mengubah mindset pegawai negeri sipil untuk lebih melayani, bukan dilayani, mengubah persepsi dari yang tidak ada menjadi ada oleh kerja-kerja yang terukur. Alhamdulillah saya melaporkan selama 5 tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan lebih dari 500 penghargaan. Alhamdulillah. Dalam dan luar negeri. Artinya apa? Bukan tujuannya cari penghargaan ya, tapi 500 itu kan berarti ada 500 cerita kan. Ada 500 perubahan, ada 500 perjuangan, ada 500 drama-drama, perencanaan, eksekusi dan lain sebagainya. Nah, jadi tantangan terbesar tadi mengubah mindset, dan dengan segala kekurangan pencapaian juga ada dengan 500 penghargaan itu ya, mudah-mudahan terasa, dan puncaknya adalah punya Masjid Al-Jabar. Jadi Alhamdulillah. si pencapaian itu ada wajahnya gitu. Betul. Dan ini kan adalah saat pertama kalinya Jawa Barat punya masjid provinsi ya, Kang ya. Udah 70. Karena alun-alun Bandung itu bukan masjid provinsi ya, Kang ya. Itu yang mungkin belum ditahui oleh pemirsa. Ya, 77 tahun Jawa Barat kan berdiri 19 Agustus 45. Itu dari dulu nggak punya masjid raya, nebengnya ke Masjid Kota Bandung. Padahal kan kalau negara punya masjid negara namanya Istiqlal, kalau provinsi namanya Masjid Raya, kalau kota kabupaten namanya Masjid Agung, kalau kecamatan Masjid Besar, kalau desa Masjid Jami. Nah, 77 tahun nggak punya, makanya di zaman kami, alhamdulillah, kalau provinsi lain punya, kami pun akhirnya punya namanya Masjid Raya Al-Jabar, yang keren. Alhamdulillah, luar biasa. Dan ini juga salah satunya, Kang ya, untuk mengenang Eril. Ini kita bisa lihat, kalau saya boleh jujur, ini salah satu makam yang paling indah yang pernah saya lihat dalam hidup saya begitu. Ini bentuknya bulat begitu, kemudian juga masyarakat juga boleh berkunjung untuk bisa Saya Eril, senang kan? lingkaran, Eril senang air, wafatnya pun dengan
suasana air, maka saya bikin kolam ikan, bentuknya lingkaran, ada puisi Eril di situ, ada suara air, ada taman, dan ini ada masjid setengah jadi. Nunggu rezekinya kita bikin Al-Mumtaz, Masjid Al-Mumtaz dan juga Islamic Center di Baik, sini. berarti ini Islamic Center-nya berarti menjadi Al-Mumtaz begitu ya? Dulu namanya Baitur Ridwan oleh keluarga, nama saya sedikit, tapi saya berketetapan setelah luar biasanya Eril dalam hidupnya, kita ubah namanya menjadi Al-Mumtaz saja. Oke, baik. Kang, ini banyak sekali yang bertanya-tanya mengenai sosok Eril nih, Kang. Sebetulnya parenting yang dilakukan oleh Akang untuk bisa mendidik anak sedemikian rupa itu seperti apa, Kang? Parenting terbaik adalah dengan contoh. Karena anak itu adalah peniru yang paling jenius gitu. Dengan tindakan begitu ya? Kita nyuruh sholat, kalau kitanya tidak sholat, ya mana dia percaya. Kita nyuruh dia sedekah, kalau kitanya tidak jarang bersedekah, mana dia percaya. Kalau kita harus ramah sama orang, suara harus sopan, kalau kitanya suaranya kasar, tidak sopan, mana dia percaya kan? Jadi sebenarnya parenting terbaik adalah memberi contoh. Maka saya doakan para orang tua yang punya anak, jadilah orang tua teladan, karena anak itu akan meniru. Nah, berikutnya setelah remaja logikanya masuk, baru diberi tanggung jawab, termasuk bikin perjanjian tadi ya, MOU, bahwa harus memprioritaskan waktu ke orang tua. Kalau subuh harus sholat sesuai dengan azannya, ngaji pada maghrib gitu kan, kemudian harus bersih-bersih badan, harus belajar manner, itu perjanjiannya kan, dikasih belanja sebulan sekali, harus belajar ngatur finansial dan lain sebagainya. Ya hasilnya saya bersyukur lah ya, punya Eril Zara yang soleh-soleha, alhamdulillah. Baik, dan Kang Emil tentunya ini juga menjadi kebanggaan kita bersama bahwa Eril bisa dikenang dengan baik dan menjadi teladan untuk seusia saya utamanya ya, Kang. One in a million menurut One saya. in a million. Saya sendiri juga nggak yakin akan seperti itu diiringi berjuta orang. Jadi ini sudah takdirnya Allah yang Allah muliakan kepada anak saya. Oke, baik Kang Emil, terakhir mungkin pesan-pesan untuk masyarakat, karena banyak juga yang tidak bisa berlebaran bersama dengan orang-orang terkasih dan tersayang, entah karena waktu, jarak, ataupun juga karena sudah lebih dahulu mendahului kita. Apa pesan nih? Pertama, kepada yang Allah berikan rezeki bertemu orang tua, kembali ke kampung halaman, saya ucapkan selamat berbahagia. Bagi yang belum bisa berlebaran, apakah Anda sedang jauh dari kampung, apakah petugas yang mengurusi negara dan mudik, saya doakan insya Allah akan memberikan skenario terbaik, karena saya percaya semua indah pada waktunya. Betul. Kita mintanya lohor, Allah kasihnya maghrib misalkan kan, mintanya sekarang, Allah kasihnya besok. Jadi kebahagiaan itu tidak selalu pakai skenario manusia, percayalah ketetapan Allah lebih baik dari yang kita bayangkan. Dan tentunya dibawa ikhlas, dibawa sabar. Yang penting hati kita tertaut ya. Sekarang juga ada teknologi, tidak harus selalu fisik, dan tentunya saya doakan Anda sehat, lancar dengan perjuangan sebagai pejuang-pejuang keluarga dimanapun Anda berada. Oke, baik, hatur nuhun Sami-sami atas waktunya, dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan ada pesan yang bisa kita petik dari semua ini, tentunya Tuhan tahu yang terbaik, dan tetaplah berbuat baik dan positif ya Kang ya, karena itu juga it will come back to us, itu akan kembali kepada kita. Dan terakhir Kang, karena Kang Emil suka pantun, saya udah siapin pantun juga nih buat terakhir. Bareng pacar nonton konser Naif, setelah itu ngopi sama tentara. Tetap semangat berkegiatan positif untuk wujudkan Jabar juara. Atur nuhun. Saya balas sedikit aja ya. Oh, boleh. Paling gampang, ikan hiu makan kue sus. We love you untuk TV iNews. Oke, atur nuhun. We love you katanya untuk pemirsa iNews. Terima kasih Kang Emil, sehat selalu dan juga berserta dengan keluarga. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami, dan kita akan kembali nanti usai jeda berikut ini dengan sejumlah informasi lainnya mengenai Lebaran bersama dengan keluarga dan juga masyarakat Indonesia. Sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Yeay. Kamu We love you tuh gitu ya, Cabar sama Kang Emil. Jadi, kita harusnya ngepantun cuman karena durasi ya. Jadi nanti dulu deh. Agak kelar-kelar kalau kita durasi. Tapi banyak sekali ya pesan-pesan yang kita dapatkan dari wawancara Camar dengan Kang Emil. Banyak sekali petuah-petuah hidup yang mungkin selama ini kita lupa ya. Dan kemudian diingatkan lagi bagaimana cara menjalani hidup. Jadi pemimpin. Menjadi pemimpin nggak boleh dilayani, tapi harus melayani. Nah, dan memberi teladan gitu. Betul sekali, ya.